Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hazan nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah materi Quran Bapak Haji Sa'dan MAG, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan teman-temanku sekalian prodi PAI 3C. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Sholawat dan salam tak lupa teriring dan tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami sebagai kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah makalah kami yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Ya, sebelum kami memasuki materi tentang mukjizat Al-Quran, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama kelompok 2. Di sini ada Ahmad Ferniawan, kemudian ada Budiono dan Dandi Pratama. Kami dari prodi PAI 3C. Baik, untuk mengefisiensi waktu, kami akan memasuki materi tentang mukjizat Al-Quran. Tugas materi Quran, materi pembelajaran tentang mukjizat Al-Quran. Ada pengertian mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi. Sebagai bukti kenabiannya, dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya. Sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya, kata i'zaz dalam bahasa Arab berarti menganggap lemah kepada orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, "A'jaztu an akuna misla hazal ghurabi fa'uwariya saw'ata akhi." Yang artinya, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Maksud kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya, untuk mendatangkan semisalkan Al-Quran. Akan tetapi, tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya, sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkhabarkan dan menyerukan. Kemudian ada macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat itu ada 2. Ada mukjizat material indrawi, ada mukjizat imaterial. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang mukjizat material indrawi. Apa itu mukjizat material indrawi? Mukjizat material indrawi adalah mukjizat yang tidak kekal.
Maksudnya, mukjizat jenis ini hanya berlaku pada nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mukjizat ini berlaku untuk zaman tertentu. Kapan mukjizat itu diturunkan? Oleh karena itu, wajar kalau sifat mukjizat tersebut tidak kekal. Secara umum, dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu dapat membelah lautan. Kemudian, ada mukjizatnya Nabi Daud, dapat melunakkan besi. Kemudian, ada mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian ada mukjizatnya Nabi Ibrahim, tidak hangus dibakar oleh api. Ya, kemudian masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang lainnya. Nah, penjelasan dari mukjizat material indrawi adalah apa? Jadi mukjizat ini mukjizat yang bersifat tidak kekal. Kemudian berlaku pada zaman tertentu. Contohnya siapa? Nah, sekarang kita ambil contohnya Nabi Musa, yaitu mukjizatnya dapat membelah lautan. Nah, orang yang dapat membelah lautan ada, yaitu pada zaman Nabi Musa. Siapa Nabi Musanya? Nah, sekarang tidak ada. Tidak ada orang yang bisa membelah lautan. Nah, berarti mukjizat material indrawi itu berlaku pada zaman tertentu. Oke, lanjut. Macam-macam mukjizat bagian kedua yaitu mukjizat imaterial. Apa itu mukjizat imaterial? Mukjizat imaterial artinya mukjizat ini bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Hal ini menurut Syahrur, karena Nabi Muhammad sebagai penerima mukjizat ini adalah nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat abadi dan berlaku sampai dunia ini hancur atau garis miring sampai hari kiamat. Maksudnya, dari mukjizat imaterial adalah mukjizat ini bersifat kekal dan abadi sepanjang zaman. Mukjizat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Sekarang Al-Qur'an diturunkan pada zaman Nabi Muhammad, yaitu zaman dulu. Nah, tapi berlaku sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih berlaku. Nah, makanya Al-Qur'an termasuk ke dalam mukjizat imaterial, artinya kekal, bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Baik, untuk melanjutkan ke materi berikutnya akan disampaikan oleh Budiono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Segi-segi kemukjizatan. Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dalam tulisan Utsman menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran yaitu 1. Keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab. 2. Gaya bahasanya yang unik yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Arab. 3. Kefasihan bahasanya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan dilakukan oleh semua makhluk termasuk jenis manusia. 4. Kesempurnaan syariat yang dibawanya yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya. 5. Menampilkan berita-berita yang bersifat ekstologia yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh otak manusia kecuali melalui pemberitaan wahyu Al-Quran itu sendiri. 6. Tidak adanya pertentangan antara konsep-konsep yang dibawakannya dengan kenyataan kebenaran hasil penemuan dan penyelidikan ilmu pengetahuan. 7. Terpenuhinya setiap janji dan ancaman yang diberitakan Al-Quran. 8. Ilmu pengetahuan yang dibawanya mencangkup ilmu pengetahuan syariat dan ilmu pengetahuan alam tentang jagat raya. 9. Dapat memenuhi kebutuhan manusia. 10. Dapat memberikan pengaruh yang dalam dan besar pada hati para pengikut dan musuh-musuhnya. Dalil kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW
dan juga disebarluaskan kepada penduduk bumi ini oleh salah seorang penduduk Mekah yang belum pernah mengecap pendidikan dan pengajaran meski hanya sedikit. Beliau itu merupakan sosok individu yang sama sekali tidak mampu membaca dan menulis. Ia hidup selama 40 tahun di tengah-tengah masyarakat. Tetapi selama kurun waktu itu, ia tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pengaruh ilmu pengetahuan dan sastra apapun. Hal di atas dianggap sebagai bentuk lain dari mukjizat Al-Quran yang mampu mengalahkan kekuatan hukum alam. Jika Al-Quran turun dan tercipta sesuai dengan hukum alam, maka tidak akan mungkin Al-Quran diturunkan kepada seorang individu yang buta huruf, yang sama sekali tidak mengenal peradaban, walau peradaban masyarakat sendiri, meski peradaban masyarakatnya ketika itu masih sangat sederhana. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengetahui ilmu bahasa dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, tetapi mampu menghasilkan suatu karya sastra yang bernilai tinggi, yang melebihi kemampuan para ahli bahasa dan sastra manapun. Baik, untuk melanjutkan ke materi berikutnya akan disampaikan oleh Dandi Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bukti kemukjizatan Al-Quran. Pengaruh Al-Quran terhadap orang Arab. Pengaruhnya terhadap orang Arab musyrikin terlihat pada pengakuan mereka akan keindahan gaya dan tata bahasa serta susunan redaksionalnya yang sangat memikat. Kenyataan inilah yang memaksa Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi untuk mengakui dan berterus terang kepada Abu Jahal bahwa Al-Quran adalah Al-Haq, kebenaran, yang luhur dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sedang pengaruhnya terhadap orang Arab yang beriman, Al-Quran lewat pendidikan yang diberikan pembawanya kepada para sahabat telah mengubah jiwa mereka yang sebelumnya syarat dengan nilai-nilai buruk jahiliyah menjadi jiwa-jiwa suci yang telah mencatat revolusi mental sosial maha dahsyat dalam sejarah. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Pendapat Abdul Wahab tentang aspek kemukjizatan Al-Quran, keterpaduan dan keserasian antara ungkapan-ungkapan, makna-makna, hukum-hukum, dan konsep-konsep yang dibawa dan ditawarkannya. Al-Quran dengan 6.000 lebih ayat yang dikandungnya ketika ia mengungkapkan sesuatu yang hendak disampaikannya, baik tentang masalah keimanan, akhlak, hukum, maupun beberapa konsep dasar tentang semesta, kehidupan sosial, dan individual, menggunakan ungkapan-ungkapan dan redaksi yang bercorak dan beragam. Dalam keragaman ini ditemukan adanya pertentangan dan kontradiksi satu sama lainnya. Dari subtema di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran memuat multidimensi yang kesemuanya diperuntukkan bagi kebaikan umat manusia. Sebanyak dimensi yang dikandung Al-Quran, sebanyak itu pula mukjizat yang dimilikinya. Itu tidak lain karena setiap dimensi yang dimilikinya pada saat yang sama juga merupakan dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Dari sini kita dapat dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran adalah seluruhnya mukjizat. Tidak ada pemilihan, tidak ada di antara muatan Al-Quran yang bukan mukjizat. Baik, itulah pembahasan tentang mukjizat Al-Quran dari kelompok kami, kelompok 2. Ya. Kami akhiri apabila ada kesalahan ya dalam pengucapan, kemudian dari tata bahasa bicaranya, mohon dimaafkan ya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.